Halo saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema, DHI. Senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa Anda sehat, Anda kuat, dan selalu sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Kali ini saya nggak pakai kacamata teman-teman karena silau ya. Jadi saya buka kacamata biar lebih jelas. Nah teman-teman, dari channel saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang menurut saya ini lucu ya, lucu. Seperti pada judul saya bahwa beberapa orang telah mencekal DHI. Mencekal maksudnya apa, Bang? Ya, mencekal bermain di YouTube, mencekal bermain aplikasi, VTube, lalu sekarang di SEO. Puji Tuhan sih belum ada yang terlalu apa namanya, yang terlalu frontal ya untuk uh, di SEO ya teman-teman ya. Menurut saya apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari pengalaman pribadi saya. Walaupun di grup-grup saya sempat ada yang ngomong ya di grup SEO, SCW, nggak tahu apakah juga members SCW. Karena di grup itu saya sering membagikan video-video juga teman-teman, video-video saya. Karena di grup saya itu, grup SCW itu adalah ya memang tim saya semua. Dan rata-rata mereka adalah VTuber semua, ya kan. Nah, cuma saya orangnya yang paling saya tidak suka adalah ketika ada orang yang menghalangi saya untuk berkarya. Baik itu di YouTube maupun di aplikasi lainnya yang saya kerjakan. Atau ketika saya menyampaikan sesuatu dari YouTube. Nah, kalau ada komentar-komentar yang kurang cocok menurut saya, yang tidak sesuai dengan saya, minta maaf, saya akan blokir Anda ya. Saya berhak untuk melakukan apa saja di channel saya, di grup-grup saya, ketika menurut saya kita tidak sependapat dan tidak satu pandangan ya. Ada yang mengatakan gini, nggak usahlah bahas haters, tidak penting. Nah sekarang saya tanya, yang menjatuhkan leader-leader, yang menjatuhkan saya, yang menjatuhkan kami selama berbulan-bulan siapa kalau bukan haters? Jadi saya pun punya hak untuk mengcounter apa yang haters sampaikan. Berbulan-bulan mereka menjatuhkan kami, seolah-olah mempermalukan kami. Saya pribadi menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya di VTube, membangun teman-teman, membangun komunitas VTube. Lalu ada haters yang mencoba mengintimidasi, menjatuhkan. Ya saya berhak. Dengan kondisi sekarang, justru kita harus membuktikan. Apa yang saya lakukan ini adalah memberikan pelajaran buat haters bahwa sudahlah haters. Apapun yang orang kerjakan, apapun yang orang lain lakukan, ngapain kita urusi? Lebih baik kita urusi diri kita sendiri. Lalu Anda bertanya, jadi Bang Dema balas dendam dong? Enggak, saya tidak balas dendam. Ya, saya tidak balas dendam. Tetapi saya hanya mau mengajarkan bahwa tidak usah kita mengurusi aplikasi orang. Mau ponzi, mau apa, mau lalu seolah-olah mengintimidasi orang-orangnya seperti saya kan. Lah, kalau lu merasa cerdas dan punya solusi dari orang-orang membuat aplikasi, mana? Mana? Seumur hidup ini akan saya ingat, dan bisa saja juga dari channel-channel saya akan selalu saya ungkit, selalu saya sentil. Kenapa? Ada yang berkesan yang melapor-laporkan saya.
Ketika saya membahas aplikasi yang saya kerjakan, dilaporkan saya ke pemerintah, saya akan ingat terus. Apakah saya ampuni? Saya ampuni. Tapi minimal harus belajar orang itu. Ya kan? Harus belajar. Kan saya mau sekarang tinggal akan memutar ulang video-video lama saya. Mungkin juga akan saya lihat video-videonya yang membahas, yang menghina aplikasi orang, yang menyinyir aplikasi orang. Kan masih ada tuh lihat video-video lamanya. Menggunakan foto-foto saya. Ini penyebar hoax. Iya kan? Nggak apa-apa, ada di media sosial nggak apa-apa. Tapi tergantung hati saya, apa yang saya mau lakukan. Semua ada histori. Saya berhak dong berbicara. Sekarang VTube sudah mengarah ke semua legalitasnya akan dipenuhi dan bersih semuanya. Saya punya hak untuk menyampaikan itu. Dan saya punya hak mengatakan bahwa prediksi hater yang merasa paling pintar itu 0 sen. 0 besar. Saran saya kalau perlu kuliah di luar negeri lagi. Belajar tentang karakter, tata bahasa, tata krama, etika. Wajar enggak orang menjalankan aplikasi lalu lu bilangi bebek dungu? Saya begitu banyak mendapat WhatsApp di luaran sana yang kecewa, yang tidak senang, yang tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh satu orang yang ubanan itu, mengatakan orang bebek seperti kerbau dicucuk hidungnya. Hati-hati bicaramu, ya. Saran saya lu bertobat, lu bertobat. Jangan jadi orang stres. Gila urusan dengan aplikasi orang. Jadi ada para haters yang terus nyinyir. Apa mau kalian? VTube kan sudah mengarah ke legal 100%. Kerjaan kalian hanya nyinyir melulu. Bahkan mengata-ngatai saya, slogan mereka DHI, dungu halo idiot. Siapa yang dungu, siapa yang halu, siapa yang idiot? Ya, saya doain kalian menggunakan nama-nama dung halu idiot itu fatal ngomongan kalian. Nanti kalian akan lihat apa yang terjadi dengan diri kalian, dengan ngomongan kalian semua. Lihat di bagian I, perhatikan nama DHI Dema Hendrik Immanuel di bagian I. Kalian bilang idiot, kalian akan dapat batunya. Ya. Apa yang saya mau sampaikan? Saya mau mengajarkan kalian bertobat. Jangan hanya kerjaan melulu urusi urusan orang. Mengerjakan aplikasi lain, ponzi. Saya tanya, lu tahu ponzi enggak? Lu tahu latar belakang ponzi enggak? Ketika ada jaringan ngomongnya ponzi. Pakai sistem jaringan ponzi. Lah. Jangan jadi orang yang kolot ya. Pendidikan sih boleh tinggi. Tapi belajar ketika ada perubahan. Lalu yang paling fatal adalah ketika orang dia mengatakan bahwa ini bebek dungu. Sekarang VTube permainan bebek dungu. Dapat PSE dari pemerintah. PMSE, Pak Tongam telah mengatakan bahwa dinormalisasi. Nah, itu permainan bebek dungu. Berarti kalau itu permainan bebek dungu, yang pihak regulator itu siapa? Masa memberikan izin kepada permainan bebek dungu? Lu bisa ngerti nggak apa yang saya ngomongkan? Masukkan di otak. Jangan sampai kita beruban, udah tua, beruban, kerjanya hanya nyinyir melulu. Saya punya hak menyampaikan ini. Lu mau apa? Hah? Lu mau apa? Itu belum seberapa ya. Saya mau bilang apa kek, saya bilang mau dilindungi komunitasnya. Lu pusing. Saya rugikan apa lu? Hah?
Saya bahas SCW, lu bilang dimanfaatkan, anak ini dimanfaatkan. Lu tahu apa? Hah? Tujuan saya baik, buat teman-teman bisa survive di masa pandemi. Lu hanya kerjaan lu menakut-nakuti orang. Itu dua judul video saya yang lu bahas tentang SCW. Terserah saya, nggak usah diurusi, ya. Mau ponzi kek, bukan uang lu yang dipakai, saya yang rugi. Urusi diri lu, ya. Urusi bisnis lu aja itu. Nggak usah urus orang lain. Ingat, kan saya udah pernah bilang bahwa seumur hidup lu akan dikenal sebagai penyinyir VTube yang sudah legal 100%. Sampai anak cucu lu akan tahu itu. Saya berhak dong. Siapa yang mau larang saya ketika saya ngomong gini? Mungkin ada hater-hater yang bilang, enggak usah lah. Ngapain lu pusing? Saya punya hak. Saya bertanya balik. Waktu saya mereview YouTube, ngapain lu urusi saya? Sampai barisan komplotannya masuk di dalam video saya, report channel-channel saya. Saya rugikan apa kalian? Hah? Makanya jadi manusia itu gunakan akal sehat. Bukan jadi memberikan diri untuk dipakai setan, iblis. Nama-nama kalian tuh nama-namanya ada yang Wahyu, Ayub, ngomongannya kurang ajar semua. Saya rugikan apa kalian? Kalau ada yang merasa dirugikan oleh saya, mana bukti hitam di atas putih? Bawa ke sini sekarang. Parah. Bertobatlah, bertobat sana. Ya. Saya nggak tahu teman-teman VTuber beberapa hari ini. Saya awalnya buat konten di depan agak-agak santai aja, tapi nggak tahu. Biasanya jadi mungkin agak ke bawah sih dengan orang-orang haters itu yang sampai mengintimidasi, yang katanya itu bukan urusan saya coy. Ngapain lu lapor-laporkan saya? Bertobat lu, bertobat. Ini belum seberapa ya, belum seberapa.